guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, aku mau ngingetin kamu tentang pelajaran waktu di sekolah, yaitu perkalian. Masih ingat tentang perkalian? Pasti dong ya, karena kan tiap hari kita hidup juga membutuhkan matematika ya guys dalam kehidupan kita. Nah guys, ini dia yang mau aku kasih lihat. Nah, 70 kali 7 sama dengan berapa guys? Ayo, kalau yang nggak perlu kalkulator pasti tahu lah. 70 kali 7 hasilnya pasti 490. Nah guys, tapi bukan itu yang mau aku sharingkan hari ini kepada kamu. Ini masih lanjutan kemarin tentang pengampunan. Guys, aku mau kasih cerita sedikit kenapa ada 70 kali 7. Dan itu ada di dalam firman Tuhan guys. Nah waktu itu guys, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepada aku? Apakah sampai 7 kali Tuhan? Tuhan bilang, tidak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wah, guys, pasti kamu berpikir gini, wah, berarti aku setiap kali ada orang bersalah kepadaku harus mengampuni sebanyak 490. Wih, banyak banget. Wah, keenakan dong orangnya. Dia pasti akan terus berbuat salah kepada aku. Dia pasti akan terus menyakiti hatiku. Hei, tunggu dulu guys. Aku juga mau kasih nih sejenak perenungan kepada kamu. Kalau kamu bilang tadi, wah keenakan banget orang kalau misalnya berbuat salah kepada aku mengampuni terus menerus. Nah guys, memang benar begitu guys. 70 kali 7 Tuhan bilang kepada Petrus harus mengampuni, itu artinya tidak terbatas. Dan benar apa yang tadi kamu bilang walaupun dalam nada yang tidak enak, bahwa sebanyak apapun saudara kita atau semua orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita dan mereka minta ampun, kita harus mengampuni guys. Sebanyak apapun. Jadi itu artinya tidak terbatas. Wah, kok gitu sih? Iya, memang begitu guys. Nah, sekarang aku ajak kamu guys untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Kenapa Tuhan bisa sampai mengatakan seperti itu guys? Guys, sekarang kan misalnya umurmu berapa? Coba kamu ingat ke belakang. Di tahun-tahun umur-umur kita itu guys, sudah berapa banyak kesalahan, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Coba kamu ingat gak? Ya nggak bisa kak, nggak bisa aku ingat. Pasti banyak sekali. Yes, betul. Itu kata kuncinya. Pasti kita melakukan banyak sekali kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa di sepanjang kehidupan kita. Tapi guys, kan firman Tuhan bilang kalau kita datang kepada Tuhan mohon ampun, pasti Tuhan akan mengampuni. Sebanyak apapun dosa, kelemahan, hal-hal yang kamu lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan ketika kita minta ampun, sebanyak itulah Tuhan akan mengampuni kita. Wow, luar biasa. Hebat Tuhan Yesusku dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia tidak pernah menolak pengampunan kita guys. Kita minta ampun sama dia, dia mengampuni kita. Nah guys, kamu tahu apa artinya itu? Jadi gini guys, ketika kita mempunyai dosa yang banyak itu dan kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun dan Tuhan mengampuni, itulah yang harus kita lakukan guys. Kepada sahabat, teman, saudara, semua orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Ketika mereka minta ampun guys, minta maaf, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah berbicara seperti itu dan itu ada di dalam firman Tuhan. Dan lagi guys, kamu harus tahu ya, Tuhan Yesus, Tuhan kita itu, dia tidak hanya berfirman, dia tidak hanya berbicara, tetapi dia memberi contoh terlebih dahulu. Dan contoh nyata adalah hidup kita guys. Hidup kita sudah diampuni dengan begitu banyaknya dosa, kesalahan, kelemahan kita guys. Luar biasa kan guys ya? Wow. Nah, selain tidak terbatas guys, pengampunan juga harus dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Yang artinya apa guys? Yang artinya ketika kita sudah mengampuni, kita tidak boleh lagi mengingat-ingat, tapi kita harus melupakan.
Nah, jadi masalahnya selesai. Jadi pengampunannya menghapuskan segala hal-hal yang tidak benar di antara kamu dengan orang yang misalnya minta maaf sama kamu. Jadi ketika dia minta maaf, sudah tidak ada lagi penghalang untuk kalian bisa seperti sedia kala. Jadi jangan merasa diri paling benar, merasa diri paling tersakiti. Jangan ya guys. Tapi lepaskan pengampunan, berikan pengampunan sebanyak apapun orang melakukan yang tidak benar dalam hidup kita. Ketika mereka minta ampun, kita ampuni guys. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang seperti itu. Dan karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan contoh. Dan kita adalah contoh nyata dari bagaimana banyaknya dosa kita, Tuhan sudah mengampuninya. Nah, sekarang kamu pasti tanya lagi, ya aku nggak mampu dong, aku nggak bisa dong mengampuni seperti itu. Bener guys, jangankan kamu, aku aja nggak mampu guys, aku nggak bisa. Tapi guys, kamu harus ingat, ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan memampukan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa mengampuni. Tolong aku, mampukan aku. Roh Kudus yang ada di dalam aku akan memampukan aku untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan kepadaku. Nah guys, ketika kita dengan rendah hati meminta itu guys, pasti Tuhan akan berikan kekuatan dan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Sehingga Roh Kudus memampukan kamu untuk mengampuni sebanyak apapun kesalahan orang kepada kamu. Hebat kan guys? Keren dong kalau kita punya Tuhan yang luar biasa seperti itu. Oke guys, sekarang jadi hatimu tenang, kamu mengerti bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan mempermuliakan Tuhan. Dan menjadi saksi bagi semua orang bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Dan Dia bekerja di dalam hidup kita. Oke guys? Sampai ketemu lagi ya dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys. Jesus bless you.